Hai guys, nggak banyak orang di Indonesia yang punya pengalaman hidup seperti saya. Seperti roller coaster. Diangkat, dijatuhkan, dibanting dari atas, pindah ke bawah, dan akhirnya seperti sekarang. Saya bisa bilang tidak ada orang. Kenapa? Saya pernah disematkan gelar, walaupun saya nggak begitu suka ya dengan sematan gelar seperti itu ya. Pahlawan penyelamat wanita Indonesia, bayangkan, suatu hal yang membanggakan sekali pastinya ya. Tapi saya juga pernah ditangkap, begitu viralnya. Saya juga pernah ditahan, dimasukin ke penjara 1 kali 24 jam. Dan akhirnya sekarang saya menang pra peradilan dengan status tersangka saya semuanya tidak sah. Saya dinyatakan tidak bersalah. Hari ini saya akan men-flashback lagi apa yang terjadi di belakang. Ya. Sebenarnya saya sudah buat video dari kejadian pertama kali saya bermasalah dengan si artis KP. Sampai akhirnya perjuangan hukum saya. Kalian silakan nonton video yang ini. Ya. Tapi hari ini saya pengen ceritain yang upside down-nya aja. Jadi ya momen-momen yang menggali emosi. Ya, momen-momen yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Momen-momen yang buat saya itu hampir nggak mau hidup lagi. Bagi kalian semua yang tanya dengan saya, Dok, kenapa dokter bisa melewati semua ini? Apa sumber kekuatan dokter? Aku juga terkejut sih, aku bisa melewati semua ini. Aku juga nggak nyangka sih. Tapi mungkin karena dukungan kalian, doa orang tuaku, ditemani oleh istri tercinta juga, ya. Dan juga karakter-karakter yang mungkin sudah terbangun. Dan saya yakin juga kebenaran itu di atas segalanya. Tapi bagi kalian semua yang pengen kenal lebih dekat dengan saya, kalian silakan beli buku Zero Privilege. Ini adalah buku saya. Ini dari saya miskin, nggak punya duit sama sekali, sampai saya menjadi orang sukses. Ya. Bagi kalian semua yang nggak ada ketemu motivasi dalam hidupnya, atau mungkin punya masalah seperti saya, ya, kalian boleh baca buku ini dan kalian akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk melewati hidup kalian. Kita akan mulai perjalanannya, jadi saya nggak ngulang apa yang saya lakukan kepada si artis KP, saya nggak akan ngulang somasi-somasi dia, saya nggak akan ngulang, tapi karena sudah ada di video sebelumnya, tapi kan saya akan mulai dari suatu cerita ya yang dikarang ke saya untuk merusak merusak citra saya ya, merusak citra saya. Kita mulai dari ini nih, seru nih. Ibu ada bukti nih katanya gitu, bahwa ternyata si orang yang lagi berantem sama kakak kamu itu bahaya banget katanya gitu. Dia itu maaf banget isunya sudah santer di Palembang bahwa dia itu suka memakai perempuan nakal atau menyewa perempuan di mucikari. Siapa itu tuh, isu yang beredar, kata si temennya si putri ini. Temennya sepupu aku. Tapi saya salah. Nah, terus dia bilang lagi, iya, yang lebih parahnya lagi dia tuh jahat banget. Kenapa? Sama kata sepupu aku ini. Dia itu suka mencari anak-anak yang masih maaf banget perawan, isunya begitu. Katanya nanti dia berani bayar berapapun untuk mendapatkan perawan itu. Shock dong sepupu aku, masa sih? Buset, siapa itu Mbak cari anak perawan? Astaga. Aduh. Tapi saya nggak tahu siapa yang disebut itu. Mudah-mudahan bukan saya lah ya. Tapi di sini judulnya ya, Dr. Richard ungkap akan dijebak sepupu Kartika Putri dengan waria. Duh, mudah-mudahan bukan saya ya, gila ya. Tapi untuk apa sih seperti itu punya? Terlepas dari benar atau tidak. Kalau apa ya katanya ya, kalau nggak benar namanya fitnah. Kalau benar jadinya katanya gibah. Benar nggak sih? Benar ya? Ini tuh dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam nggak boleh. Oh nggak boleh, kira-kira boleh. Ya udah nggak apa-apa, mungkin kan ini kan. Oke, kita lanjut ke video kedua ya. Jadi ini video yang paling epic di sepanjang sejarah. Ini video terjadi pada tanggal 11 Agustus di mana saya tiba-tiba ditangkap ya. Saya masih ingat pada waktu itu saya belum mandi, datang pagi-pagi itu sekitar jam 7 pagi, penyidiknya nggak ada, beliau janji tidak akan, sebelum ini ada ini nih, Sita nih, tapi gue nggak ada videonya nih. Jadi sebelumnya itu kita ada di handphone saya disita, Instagram saya disita, dan itu penetapan penyitaan barang bukti itu sudah dinyatakan oleh pra peradilan tidak sah. Kalian bayangkan, semua barang saya disita selama 2 tahun dan penyitaannya tidak sah. Betapa merugikan sekali kan. Jadi kayak sorry lah ya kalau saya salah ngomongnya, pembungkaman. Jadi saya seperti dihilangkan hak bicaranya kayak gitu punya ya. Ya,
faktanya seperti itu. Kan Prapitnya sudah menang. Prapitnya kan sudah menyatakan bahwa penyitaan barang bukti tidak sah. Nah, pada waktu itu kenapa saya bisa kasih? Sebenarnya karena saya ingin membantu penyidik. Jadi penyidik pada waktu itu menjanjikan dengan saya nih, diiming-iming janji, kami sita ya, oh kasih aja lah ke kami katanya. Soalnya nanti 3-4 hari lagi juga kami akan balikin. Karena kan kamu kan juga adalah artis ya, katanya kayak gitu ya. Jadi itu penting untuk kamu. Nanti kami balikin. Dalam hati saya, oh udahlah. Kan saya nggak salah ya, supaya untuk membantu mempercepat penyidikan, maka saya kasih dengan harapan ya 3-4 hari lagi nanti dibalikin. Tapi ternyata saya dizongkan. Ternyata saya datang 4 hari, ya di prank bukan dizong. Jadi 4 hari kemudian saya datang, nggak dikasih, katanya belum selesai. Seminggu kemudian saya datang, katanya belum selesai. Sebulan kemudian saya datang, katanya belum selesai. Bahkan sampai detik ini saya menang Prapit, sampai detik saya belum pegang handphone saya. Tapi mudah-mudahan harus dibalikin. Karena kan surat keputusan sidangnya sudah keluar, nggak ada alasan untuk tidak dikembalikan. Tapi ini adalah satu catatan besar sekali, bahwa kita harus mengerti hukum. Nah, di situ saya baru pertama kali belajar hukum. Jadi saya nggak ngerti hukum apa-apa. Jadi kayak goblok saya pada waktu itu. Jadi saya ngikut-ngikut aja. Jadi kayak anak polos yang dijanjikan sesuatu ya, saya ngikut aja. Dan pada waktu itu, ya saya masih pakai pengacara daerah. Dan saya cuma bersumber pada Google. Jadi kayak bego lah. Pokoknya kenapa bisa saya kasih handphone saya. Buktinya NM nggak ada di situ sampai sekarang, handphonenya masih hidup. Oke, lanjut. Habis itu yang tadi saya bilang tanggal 11 Agustus saya ditangkap, dibawa dari Palembang ke Jakarta, naik mobil, dan pada waktu itu pinggang saya masih sakit. Tapi ini video yang amat sangat mengharukan, direkam oleh istri saya, diposting oleh istri saya, sampai nangis dia, sampai suaranya itu, wow ini luar biasa sih. Saya berapa kali pun nonton itu sedih. Kita nonton sama-sama ya. Bapak saya jatuh di situ. Dia sampai, wah dia pukul papa saya kayak gitu punya ya. Itu kalau saya lihat. Ibu saya nangis, ada suara ibu saya nangis, gila. Aku nonton ini ada sedihnya, ada emosinya, ada marahnya. Ini tindak pidananya apa ini? Teroris besar pasti. Kalau orang luar negeri lihat ini, what's the problem? Hah? Pencemaran nama baik. Gila, pencemaran nama baik di negara kalian serem ya katanya. Kalau saya di luar negeri mungkin jemputnya pakai Interpol ya. Saya itu kebayang ya. Kalau kemarin saya di Jepang kemarin ya. Kalau saya kemarin di Jepang ya. Terus dijemput kan kayak gitu punya keluar DPO kan. Terus saya dijemput oleh Interpol. Interpolnya tangkap saya, tangkap aku ya. Terus ini hayalan. Terus dimasukin pakai jet pribadi. Terus dibilang kan, what is your problem? Hah, pencemaran nama baik katanya. Sorry Pak, enggak, ini kesalahannya ini bukan pencemaran nama baik ini. Ini berat banget pasti. Ya tapi ini sesuatu hal yang nggak bisa saya lupakan ya. Ini baru momen penangkapannya, belum lagi momen yang di dalam yang sudah pernah saya ceritain juga di Densu. Jadi saya nggak akan ceritain ulang di sini. Tapi ini benar-benar mencederai
saya, orang tua, papa, mama, keluarga besar, istri ya terutama ya. Jadi sangat disayangkan sekali sih. Apalagi kan ini seorang yang diangkat di sini ini seorang dokter S3 lagi ya. Oke lah. Saya beruntung. Ya beruntung. Aku beruntung. Kau belum pernah kan soalnya kan? Belum kan? Kau belum pernah kan? Apaan? Kau belum pernah kan? Nah, kalian belum pernah. Aku beruntung. Aku sedih atau aku sabar. Oke, jadi setelah kejadian ini ditahan, habis itu apa nih? Kompres yang mana ya? Kompres dari kepolisian. Oke. Jadi aku ditahan selama 1x24 jam. Ternyata jam 3 sore aku masih ditahan. Itu Polda Metro melakukan konferensi pers. Kita lihat ya konferensi persnya ya. Boleh sama sekali orang masuk ke dalam untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada. Sama dengan ini. Ini yang dilakukan oleh tersangka RL. Kemudian inilah yang kemudian kita lakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Sudah dilakukan sesuai prosedur. Kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Terima kasih. Ini baju yang dia gunakan terakhir pada saat dia posting. Jadi pada saat dia posting itu, inilah baju yang dia gunakan. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi semuanya. Termasuk di dalam handphonenya semua kita temukan. Ya, kita temukan di sini percakapan-percakapannya. Padahal ini adalah barang bukti. Ya, ini baju yang digunakan pada saat dia melakukan postingan-postingan di akunnya. Buset, ini apa namanya kejahatannya pasti luar biasa besar. Untungnya itu aku nggak lihat video ini. Aku baru ngelihat video ini setelah aku keluar dari pulang. Ya kan, aku pulang jam 7 malam. Ini konpresnya sekitar jam 2, jam 3 siang. Ya. Jadi aku baru sudah keluar baru ngelihat video ini ya. Jadi kayak sudah selamat baru ngelihat videonya. Gila serem. Apalagi kalau gue di dalam ngelihat video itu gila. Mungkin kalau ada tali aku gantung diri. Karena ini kan serem banget ya. Sudah indikasinya itu kayak penjahat besar, teroris besar. Freddy Sambo kayak giniin gak sih? Enggak. Hah? Enggak. Bajunya dibawa kayak gitu punya, kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, aku berarti lebih keren daripada Freddy Sambo. Nggak apa-apa. Belum pernah kan? Kan keren hidup aku. Oke guys, jadi ini kejadiannya pada waktu itu saya keluar. Saya berterima kasih dengan pengacara saya pada waktu pengacara saya kerjanya benar pada waktu itu. Dan pada waktu itu dia belum disusupin oleh orang lain. Sehingga ya beres kerjanya ya. Lalu pada bulan Desember tiba-tiba saya dipanggil untuk ditangkap kembali ya. Jadi bukan ditangkap ya, ditahan. Ditahan ya, benar ditahan ya. Jadi tanggal 27 Desember ini Poldanya mengatakan bahwa kasus ini akan segera P21 naik ke kejaksaan. Jadi saya mau ditahan. Dia bilang, dan itu mengejutkan sekali, momen yang sangat mengejutkan sekali. Dan saya sudah ceritain juga di Densu, silakan kalian yang penasaran cerita lengkapnya, karena itu ceritanya sedih, haru, tangis, tapi ada lucunya juga, silakan kalian lihat sendiri di Densu Margo ya. Tapi cuma 1x24 jam saya ditahan. Saya nggak punya videonya. Karena di sana nggak boleh pegang handphone, nggak boleh apa-apa. Tapi saya keluar dari sana, itu masih pakai celana pendek. Dan diposting oleh mantan pengacara saya, gila kan. Dan itu yang buat saya tuh marah sebenarnya. Karena itu kan adalah privasi saya. Dan ya siapa sih yang seneng? Lu pikir, jangankan ini ya, kalian aja kalau misalnya fotonya lagi rambutnya lepek, atau misalnya nggak make upan, atau misalnya kayak mukanya kucel, nggak mau diposting ya. Apalagi kalau misalnya pakai celana pendek keluar dari penjara. Siapa sih yang mau diposting? Gua aja nggak pernah mau dilihat ya. Ini aja karena kasusnya sudah selesai, makanya saya pamerin dengan kalian. Menjadi catatan sejarah dalam hidup saya. Pernah pakai celana pendek, pernah di penjara. Ini suatu yang luar biasa ya. Jadi itu saya tersinggung. Pada waktu itu saya cabut kuasanya, saya bilang ya abang nggak lagi bisa untuk memberikan keterangan di pers. Karena beliau itu kayak tergila-gila memberikan keterangan di pers. Kayak yang penting gue tenar. Masalah klienku mau ngapa itu bukan urusan gue kayak gitu punya. Akhirnya saya cabut kuasanya.
saya larang, saya minta dihapus tapi nggak dihapus. Akhirnya kita bermusuhan pada waktu itu ya. Jadi padahal sebenarnya beliau tuh saya sudah cerita di podcastnya Uya ya. Kalian silakan nge-link nonton. Gila kan? Kalau aku cerita perjalanan hidupku ya, kalau digabungkan podcast ya, itu bisa episode-episode. Kalian bayangkan. Jadi pada waktu itu ada pengacara yang langsung kompres saking marahnya. Kita lihat kompresnya ya. Ini pengacara yang Richard ini, saudara Richard ini adalah orang yang paling suka mereview produk orang lain. Benar nggak? hadir, ya benar. Benar nggak? Benar. Hah? Benar. Dan katanya menyelamatkan banyak orang, pendukung banyak orang. Di saya ini sudah ratusan DM masuk. Kaget, ada apa dengan Pak Asma? Bukankah dia penyelamat perempuan-perempuan? Tapi saya nggak pernah dengar dia mereview produknya sendiri. Diuji lagi. Makanya jangan didengar, nonton di YouTube. Bapak sih nggak pernah lihat. Saya itu review Pak, memang produk saya itu jarang saya review karena saya tuh nggak mau katanya nanti ada kepentingan. Kalau saya review terus-terusan nanti katanya kayak promosi produk saya. Yaudah, ini produk saya bagus, paling bagus. Kalian silakan beli. Bagi kalian semua yang pengen cari duit tambahan, kalian bisa gabung Dr. Hand. Ini tadi disebutnya juga nih Dr. Hand kasihnya. Wah, kemati lagi. Kita ulang ya. Review produknya sendiri. Kaget, ada apa dengan Pak Asma? Ada apa? Bukankah dia penyelamat perempuan-perempuan? Tapi saya nggak pernah dengar dia mereview produknya sendiri. Diuji lagi. Saya mau kasih dia satu contoh. Kalian nggak akan tahu ini apa isinya. Yang belakangnya itu. Tutup lagi? Nih, nah, tutup lagi. Sampai apa? Apa itu? Saya akan kasih kau satu produk dari perusahaan yang di keluargamu miliki. Saya duga. Saya ingin dibuka bersama-sama. Dan patut diduga kau mengetahuinya. Patut diduga David mengetahuinya. Patut diduga Dr. Hand mengetahuinya. Siapa Dr. Hand? Apakah produk ini ada hidroquinone atau tidak? Kau tahu? Apakah kamu mengetahuinya? Jujur aja denganku, Dr. Hand. Kamu jujur. Jujur, katakan sejujur-jujurnya. Apakah kamu ada hidroquinone? Nah, skip lagi kan. Aku, ini iPad-nya kurang canggih ini. Atau aku kurang mengerti. Saya ingin dibuka bersama-sama. Dan patut diduga kau mengetahuinya. Patut diduga David mengetahuinya. Patut diduga obat batuk dari Korea. Dr. Hand mengetahuinya. Apakah produk ini ada Ini hidroquinone? asistenku kurang aja. Bego. Kalau ternyata ada hidroquinone, tangkap dan proses. Jadi manusia munafik dan memperdagangkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Betul. Kalau benar ada hidroquinone, tangkap dan penjarakan. Kayak gimana cerita lanjutannya, Bang? Kok nggak ada cerita lanjutannya? Aku tuh seneng kalau misalnya abang itu nge-review kayak gitu punya. Kan seneng aku tuh. Kalau abang review itu kan orang jadi lebih percaya. Siapa tahu pengacara-pengacara junior abang kan jadi pakai produk-produk saya kayak gitu kan. Sip. Tapi sampai sekarang Bang ini sudah berapa bulan dari abang ngomong? Kok nggak ada? Sudah setahun nggak ada tindak lanjutnya Bang. Aduh kecewa aku Bang. Lalu ini ada satu video lagi sebenarnya, video yang mengatakan rumah saya jelek. Ini nggak ada di sini. Oh, ada ya. Apa sih videonya? Dia ngomong apa sih? Ya, rumahnya kecil. Aduh, ketika saya melihat rumah kamu, aduh. Di kota Palembang. Yang kediaman itu pun ketika saya datang, ya Allah, malu saya. Tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Saya kalau cerita rumah, mungkin bisa membuka puluhan klinik kecantikan. Tapi rumahmu, ketika saya datang, saya kaget, dan istri saya kaget, dan tim saya kaget, oh ternyata Richard seperti ini. Ada di TikTok. Aku nggak nyangka katanya rumah kamu tuh kecil. Dia ributin lagi loh. Dia ributin lagi. Ya, aku kan telepon dia kemarin kan. Diributin lagi. Rumahku tuh kecil katanya. Joko tuh, sofaku tuh katanya bisa duduk brek sampai ke bawah katanya. Untung nggak patah sih sama dia yang duduk. Ya Bang, rumah saya kecil Bang, kecil, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi banyak banget sih sebenarnya, tapi aku nggak.
Ini rumah kau. Ini rumahku ya. Ini rumahku yang di Kuningan sih sebenarnya. Apartemen, salah satu apartemenku di Kuningan. Rumahku sebenarnya yang asli dari Palembang, Bang. Cuma 7 miliar. 7 miliar lagi. 70. Cuma 70 miliar, Bang. Nggak banyak sih. Abang, kalau mau beli dong, Bang. Aku jual untuk Abang. Nah, aku jual untuk Abang. Mungkin kalau misalnya Abang mau beli, aku kasih diskon lah. Aku jual rugi nggak apa-apa. 65 miliar aja untuk Abang. Oke? Special price untuk Abang. Lamborghini aja nggak bisa. Kau jangan ngejek. Abang aku kaya, banyak duit. Iya. Sawitnya banyak. Sawitnya banyak. Punya pulau. Punya pulau. Punya pulau. Nah, selanjutnya ini kita ada video yang menarik banget ya. Ini video demo. Ya, jadi saya pernah ditangkap, saya pernah ditahan, saya pernah dituduh skincare saya. Ngomong-ngomong kayak gini ya sebelum kita lanjut ya. Kenapa nuduh skincare saya? Aneh kan? Kalau misalnya dia sebagai pengacara kesel dengan saya, kenapa dia nuduhnya skincare saya? Nah, kan jadi tanda tanya kan? Makanya saya bilang ini ada yang disusupin. Ada rival yang menyusupin ke dalam. Saya duga ya. Saya duga pakai kata-kata dia. Saya duga keras. Ada rival, ada saingan, ada skincare abal-abal yang menumpangin ini semuanya. Sehingga akhirnya kenapa dia keluar itu langsung ngomongnya skincare saya kayak gitu. Kenapa nggak ngomongin diri saya pribadi aja kayak gitu ya kan? Atau kenapa dia ngomong rumah? Mungkin karena dia pengen beli rumah saya, ngerti juga saya. Terus saya di demo. Ah, ini penting nih. Karena saya begitu nonton demo ini agak pucat dikit saya. Sumpah. Coba kalau kalian ditangkap, ditahan itu sudah pucat, sudah putih kayak mayat kan kayak gitu kan. Apalagi kalau kalian nonton demo ini. Berdiri di sini meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memberikan klarifikasi, memberikan informasi, dan mempertegas status hukum Dr. Richard Lee. Teman-teman, Tangkap Richard Lee. hukum di Indonesia ditegakkan. Setuju. Ada nggak yang kebal hukum di Indonesia? Nggak ada memang. Sama di mata hukum. Ya, itu ya. Jadi nggak ada orang yang kebal hukum di Indonesia. Semua memang sama di mata hukum. Nah, syukurnya saya sudah diproses di hukum dan ternyata disampaikan hasil pra-peradilannya semua status tersangka saya tidak sah, penyitaannya tidak sah, dan pengembalian nama baik saya. Jadi nggak ada memang, Pak. Nggak ada. Tapi keren kan? Siapa lagi di Indonesia ini yang pernah ditangkap, ditahan, didemo, tapi masih selamat, gila. Masih bisa ngonten. Nah, ini ada asik nih. Habis itu dikasih keterangan pers ya. Habis itu dikasih keterangan pers. Saya sudah WA Saudara Adi. Saya sudah WA Pak Kejati. Siapa Pak Adi itu, Pak? Adi Pulungan. Bayangkan kalian, ada seorang Richard Lee yang sudah tersangka 2 kasus warawiri di televisi. Warawiri Nonton di nggak, Abang? channel YouTube Uya Kuya. Warawiri di channel YouTube-nya Dennis Cariesta. Dan kemana-kemana datang bertemu dengan Hotman Paris. Apakah ini orang kebal hukum ini, Pak Kajagung, Pak Jaksa Agung? Ini sudah demo, Pak. Saya akan datang jumpa Bapak langsung. Gimana, Bang? Hasil perjumpaan dengan Jaksa Agungnya, Bang? Coba, Bang. Bisa di-share lebih lanjut, Bang? Silakan, Bang. Ya, ngomong. Waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Jadi, status tersangka itu belum tentu bersalah ya. Jadi kayak status tersangka itu seolah-olah narapidana ya. Kalau beliau kan memang mantan narapidana, pernah ditahan di Cipinang katanya pakai sarung ya, ditahan 3 bulan pakai sarung. Nah, itu sudah fix, sudah jelas ketok palu hakim ya, sudah jelas bersalah. Kalau tersangka ini masih jauh banget dari kata-kata bersalah, baru kayak dicurigai bersalah. Karena dari tersangka itu bisa jadi terdakwa baru jadi narapidana. Ya, jadi masih jauh banget sebenarnya. Dan tersangka saya itu sudah tidak sah. Jadi ya sebenarnya ya makanya kalau menurut saya itu kita tuh harus sekolah bener-bener, masuk universitas supaya kayak apa yang kita sampaikan tuh kredibel. Masa sih katanya S2, PhD kan harusnya omongannya itu hukumnya itu tinggi ya harusnya ya. Oke, kita lanjut ini dari sama ini, tekanan ada banyak nih. Satu tekanan dari abang mantan, satunya lagi tekanan dari artisnya sendiri. Jadi artisnya ini datang juga ke kejaksaan. Jadi agenda hari ini saya dan Kartika Putri ingin menanyakan satu progres terkait dengan laporan kami Polda Metro Jaya
Yang berdasarkan informasi penyidik, memang ada kekurangan berkas dan lain sebagainya. Atas petunjuk jaksa akan tapi sudah dikembalikan ke pihak kejaksaan. Oke, ini ya, jadi beliau dan pengacara beliau datang ke kejaksaan. Kalian tahu nggak, setiap kali saya nonton video seperti ini ya, saya tuh pucat deg-degan, nggak nyaman ya. Siapa yang nyaman ya? Nggak mungkin bilang, enggak, biasa aja, tenang aja, nggak gitu. Coba kalau kalian seperti itu kan, ini kan seperti didesak, dinaikkan kasusnya, dipaksakan naik bagaimanapun caranya ya. Komentar saya tentang ini adalah, kalau misalnya kan kita sudah ketemu di bulan Desember, ini kan di tengah tahun 2022 sebenarnya. Pada Desember 2021 sebenarnya beliau itu sudah nyampaikan dengan saya bahwa beliau memaafkan saya secara personal. Ya, saya ulangin, beliau memaafkan saya secara personal. Tapi proses hukum lanjut terus saja sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya memang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ya nggak perlu sampai datang ke kejaksaan, ngecek ke kepolisian. Ya, lagi hamil lagi kan, sampai ada beritanya ini. Nanti dia ada sendiri ngomong ya. Kita dengar aja dulu deh kalau kayak gitu. Dengar aja dulu. Kita sudah memenuhi segala sesuatunya, bahkan kemarin juga di Mabes kita juga penuhi, semuanya sudah selesai, tapi kok nggak maju-maju menurut saya pribadi gitu yang awam hukum. Kok prosesnya nggak maju-maju nih gitu, sedangkan sekarang memang tindak lanjutinya memang di Kejaksaan Tinggi, makanya hari ini niat kita silaturahmi, biar saya juga yang bisa orang ya, awam ini juga tidak menerka-nerka dan nge-push terus, ini gimana nih, sampai di mana nih gitu. Jadi kita biar jelas, biar clear, sampai di mana dan apa, karena saya pengen semua sama di mata hukum, tidak ada yang diistimewakan di mata hukum, itu aja sih. Karena ya biasa ya, namanya sebagai warga negara saya juga ada rasa seperti cemburu, seperti bertanya-tanya gitu, kok sepertinya ya saya tidak mau ada yang diistimewakan aja, semua karena memiliki hak yang sama di mata hukum. Kalau diistimewakan saya nggak ditangkap, sampai nggak proses ditahan, ini Pak. nanti ada yang diistimewakan. Kabut, bisa dibilang kehadiran di sini ada rasa ketidakpuasan dengan proses akhirnya ngejar bola lah, bisa dibilang seperti itu. Bisa bilang. Ada rasa ketidakpuasan. Capek, lagi bunting nih. Iya capek lah, capek banget, apalagi kan dia ngomong ya, lagi hamil, besarnya nggak tega ngomong bunting, karena yang bunting itu biasanya itu gitu. Karena kalau gantung juga kita makhluk juga lain ya. Kayak nggak selesai ya, dari awal juga kita nggak mau selarut-larut ini gitu sebenarnya. Makanya saya bilang tersangkanya dari Agustus 2021. Sekarang udah mau ketemu Agustus lagi gitu, udah hampir setahun nih. Ada apa nih? Kenapa nih? Sedangkan penambahan barang bukti sudah lengkap semuanya gitu, dan kita saksi-saksi. Ada apa nih? Karena penetapannya tidak sah. Itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang diduga tidak ada dendam, ya ngapain sebenarnya sampai datang ke kejaksaan? Biarin aja proses hukumnya berjalan sih sebenarnya. Kenapa harus dipus sana pus sini? Berarti nggak percaya dong dengan kepolisian, nggak percaya dengan kejaksaan juga. Saya deg-degan loh Mbak, jujur aja saya bilang. Tapi syukurnya semuanya itu sudah berlalu dengan baik. Jadi ini momen-momen yang kayak hidup saya itu kritis, kayak Ultraman tuh ada bunyi-bunyi sini, tinit, 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 tinit. Oke, kita lanjut ini. Jadi ini ada video lagi, saya diteriak-teriakin tersangka, tersangka. Nah, ini ya, ini di pengadilan negeri di mana saya dan si abang saling menggugat perdata. Jadi beliau nggak terima saya putusin sebagai pengacara, aneh ya. Hak klien memutuskan seorang pengacaranya. Ini dia protes sih, tapi kayak gimana? Dia teriak-teriak di sini. Agak silau ya kepalanya. Kepala yang lain, bukan lampunya silau. Udah ada pengacaraku, bukan pengacaraku, bukan. Jaksa Agung itu mesti nangkap dia, 2 tersangka.
Saya nggak terpancing. Kalau pengacaranya nggak puas, japri saya. Bu, ini siap apa, Bun? Kan saya bilang. Ya, itu luar biasa kan, saya dipanggil dua tersangka. Itu sebenarnya ya nggak nyaman nih, siapa yang nggak nyaman. Hari ini aku pengen tahu nih Bang, kalau misalnya ketemu dengan aku lagi, Abang pengen manggil aku apa Bang? Mantan dua tersangka. Dia panggil aku apa ya? Aku penasaran ya. Rumah jelek kali ya. Rumah kumuh ya. Mantan dua tersangka. Kalau kumuh gimana yang lebih kumuh lagi? Bang, kita tuh nggak boleh nilai orang tuh dari rumahnya, dari materi, tapi dari hatinya Bang. Makanya Abang tuh buka kolom komen, sama rajin-rajin baca komentar saya ya Bang ya. Jadi postingan saya tuh dibaca Bang, dukungannya kayak gitu punya kan. Bikin, ya mungkin Abang kan jadi stres, kalau stres bisa kurus Bang. Siapa tahu. Dan ini terakhir, jadi kayak upside down gitu ya hidup saya. Jadi, belum terakhir nih, dua terakhir nih. Dan ini adalah video. Maaf Pak Richard Lee, orang lagi ini jangan diganggu loh. Iya, jangan ganggu konsentrasi orang. Loh, lu jangan. Iya, saya tahu. Tapi Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Tapi Anda tidak punya etika. Orang lagi ini kok Anda nyelondong-nyelondong. Ini apa lagi lewat? Jangan begitu ya. Saya nggak tahu kepentingan dengan Anda. Makanya. Aku mau ulang ini. Ini epic banget sumpah. Maaf Pak Richard Lee, orang lagi ini jangan diganggu loh. Iya, jangan ganggu konsentrasi orang. Loh, lu jangan. Iya, saya tahu. Tapi Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. I love you Mama Neti. I love you Mama Neti. Muah. Ternyata Anda ganteng loh. Itu spontan pasti ya, spontan banget. Bayangin lagi marah aja bilang ganteng. Iya, orang lagi ini kok kamu emang kamu ini media kamu ini. Media ini milik kamu. Emang kenapa? Emang media kamu? Enggak. Kalau kamu wawancara saya nggak ikut campur. Iya, jangan. Ketika saya aku iya, tapi aku nggak suka. Aku puas banget nonton video ini, berkali-kali aku ketawa. Jadi kayak dalam hidup tuh ya ada yang kayak sedih, bikin marah, ya, tapi ya juga ada yang bikin ketawa. Ya ini biarkan ini semuanya menjadi kenangan yang indah bagi hidup saya, suatu pelajaran yang luar biasa. Tapi kamu ganteng ya, inilah rahasia kegantengan saya. Pakai Goddess Skin dari klinik kecantikan Athena ya. Mama mau saya kirimin dong, kirim alamat ya. Nanti saya kirimin ke rumah mama ya. Satu Goddess Skin supaya flek-flek mama hilang, nggak ada lagi kayak apa ya, bekas-bekas mungkin kena hidroquinone yang dulu-dulu tuh juga bisa hilang dengan menggunakan Goddess Skin ini. Dan akhirnya video terakhir yang saya pengen tunjukkan ini suatu kebanggaan yang luar biasa di mana saya sudah memenangkan pra peradilan. Ini adalah video yang sangat mengharukan sekali. Status tersangka tidak sah untuk kasus pencemaran nama baik. Untuk kasus illegal akses, kasus tersangka juga tidak sah. Semua alat bukti disita secara tidak sah. Dan wajib untuk rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Hurra! Aneh Habib Jinnah, cucu mati paling tampan. Kalau ditembak gak mempan wajar, kalau ente nyaman sekali sewang. Ente kadang-kadang buat aneh melayang, ente kadang-kadang dikala aneh sayang. Memang ketawanya paling enak ya kalau misalnya menang. Tapi nggak tahu aja kalian betapa menderitanya hidup saya. Saya pengen satu lagi video ini yang
saya lakukan spontan. Jadi sebenarnya itu pada waktu itu kita lagi di Jepang dan saya dapat kabar itu benar-benar ada di Jepang ya. Jadi saya dengar kabar, Ma, ya, mau kabarin Mama, Richard sudah menang pra-peradilannya menang semuanya. Semua status tersangka semuanya hilang semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Anakku memang tidak salah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kebenaran di atas semuanya, Ma. Semuanya sudah hilang semuanya, Ma. Dan Mama tahu nggak, polisi harus mengembalikan nama baik Richard. Itu sudah disebutkan oleh hakim, Ma. Jadi semua kasus tersangka Richard semuanya hilang semuanya, Ma. Ya, di akhir video saya ingin mengucapkan saya minta maaf pada mama saya, pada papa saya, pada keluarga besar saya, dan pada orang yang saya cintai. Kalau karena saya kalian jadi kepikiran, kalau karena saya kalian jadi khawatir pagi, siang, malam, staff saya kayak apa ya, saya dengan staff-staff saya itu seperti keluarga ya. Jadi begitu saya keluar dari penjara, mereka semuanya peluk saya. Mereka nggak peduli, mereka cewek, saya cowok, semuanya nggak ada peduli. Ada istri saya di samping, mereka semuanya peluk saya, nangis sampai lama banget peluk saya. Semuanya tuh sayang banget dengan saya. Saya minta maaf sudah mengecewakan kalian semuanya. Saya minta maaf sudah buat kalian khawatir semuanya. Tapi ini adalah perjalanan hidup saya. Saya percaya ada sesuatu hal yang dititipkan kepada saya untuk buat diri saya menjadi orang yang jadi lebih baik, naik kelas. Saya nggak tahu apa yang Tuhan inginkan kepada diri saya. Untuk apa Tuhan inginkan ke dalam diri saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah saya harus buat buku kedua atau buat buku ketiga, saya nggak tahu. Tapi ini pengalaman hidup yang luar biasa, yang memorable banget, yang nggak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Biarkan kenangan ini, saya nggak bisa ngomong apa ya, nggak bisa saya, daripada saya lupakan, lebih bagus biar saya kenang, dan lebih bagus ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi hidup saya. Oke guys, thank you banget kalian sudah temenin saya dari awal kasus sampai detik sekarang ini. Support kalian sangat berarti sekali bagi saya. Sekali lagi saya bilang, kalau bagi yang khawatir dengan saya, kasih semangat dengan saya, itu sangat penting dan sangat berarti sekali bagi saya. Follow Instagram saya, penuhi saya dengan rasa cinta sehingga saya bisa melupakan apa yang terjadi dalam hidup saya. Kayak saya itu ngerasa, oh iya, apa yang terjadi itu membuat saya dicintai lebih banyak orang. Kayak suatu perjalanan yang nggak berarti karena saya mendapatkan sesuatu yang lebih bahagia lagi. Jangan lupa tetap menggunakan skincare yang aman, skincare saya terutama, atau skincare lain juga boleh, tapi kalian silakan gunakan benar-benar skincare yang aman, dan jangan mudah percaya dengan mulut artis yang jual skincare, tapi dia masih belum tahu itu BPOM atau enggak.